Hidup tenaga kesehatan. Waalaikumsalam. Hidup tenaga kesehatan. Hidup non tenaga kesehatan. Terima kasih sekali lagi. Kemudian selanjutnya kami persilakan untuk saudara pengurus Forum Komunikasi Honorer Nakes. Kami persilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang, kepada semua anggota Komisi 9 DPR RI, baik yang hadir secara offline maupun yang hadir secara virtual. Mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sapri Latifan. Saya Ketua Umum Forum Komunikasi Honorer Nakes Indonesia, yang mana sudah terbentuk di 21 provinsi se-Indonesia dan sudah bergabung 19 tenaga profesi di dalamnya, baik itu nakes maupun non-nakes. Hadirnya forum ini menampung aspirasi dari teman-teman honorer, baik di yang ada di DKI maupun yang ada di daerah. Izin pimpinan, saya tidak menampilkan slide, saya hanya menyampaikan pandangan terkait kegelisahan teman-teman honorer nakes maupun non-nakes yang ada di Forum Komunikasi Honor Nakes Indonesia. Mungkin tadi terkait undang-undang atau dasar hukum, acuan, segala macam sudah disinggung oleh Ketua Umum Perhimpunan Dokter Puskesmas Indonesia, Dr. Mustaqim, dan juga sudah disinggung juga dari Forum Tenaga Honorer Kesehatan, Bapak Bambang, dan juga terakhir dari Apkesmi, Perhimpunan Asosiasi Puskesmas se-Indonesia. Mungkin saya sedikit menceritakan sesuai agenda rapat ya, pimpinan ya. Bagaimana gambaran, saya akan menceritakan gambaran realita yang ada di lapangan. Itu terakhir Bapak Erlangga itu mengklaim penanganan pandemi Indonesia itu termasuk 4 terbaik dunia. 4 terbaik dunia. Harusnya prestasi ini dibayar tuntas kepada teman-teman yang bekerja di Fasyankes, baik itu tenaga kesehatan maupun non tenaga kesehatan. Dibayar tuntas seperti apa? Teman-teman nakes, teman-teman non nakes yang belum statusnya sejahtera itu dapat diprioritaskan dalam rekrutmen ASN, baik itu P3K ataupun PNS. Kenapa? Karena kita sudah bisa rapat offline, kegiatan sudah mulai berjalan dengan baik, aktivitas masyarakat sudah mulai normal kembali. Itu tidak lepas dari perjuangan dari tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan di Fasyankes. Kita setuju nggak soal ini? Kita harus setuju. 2 tahun perantau dihambat tidak boleh mudik. Alhamdulillah lebaran sekarang, lebaran tahun ini kita diperbolehkan berkumpul sama keluarga. Pemerintah boleh mengklaim ini penanganan COVID terbaik 4 di dunia. Tapi pemerintah
Jangan menutup mata, jangan menutup telinga. Pemerintah harus hadir. Pak Budi, selaku Kemenkes, selaku Menteri Kesehatan, statement terakhir, tenaga honor akan diangkat menjadi P3K. Tapi Pak Budi tidak bicara regulasi. Kita tetap dibenturkan dengan umum. Bayangin, honor yang sudah berumur 40 tahun, mampu nggak mereka secara teori berhadapan sama teman-teman yang masih fresh? Saya juga mengutip di media pernyataan dari pejabat negara, saya tidak tahu ya, lupa. Itu dari BKN atau dari pejabat Menpan. Teman-teman honor bila tidak lolos P3K akan dikeluarkan atau di-cut. Ini pernyataan semacam apa? Harusnya pejabat negara memberikan kenyamanan, ketenangan untuk pahlawan bangsanya, termasuk kami ini pahlawan bangsa. Dulu pahlawan bangsa melawan penjajah, tapi kita melawan pandemi, musuh kita nggak kelihatan. Ini yang sangat disayangkan, statement-statement yang harusnya tidak perlu keluar dari pejabat negara. Kami sudah audiensi kemana-mana, tapi kita tidak menemukan kepastian terhadap status kita. Ini tidak persoalan gampang, tidak persoalan receh. Bangsa yang besar, bangsa yang tangguh harusnya hadir di setiap persoalan yang ada, termasuk persoalan tenaga kesehatan honor dan tenaga non-nakes. Ini mereka harus hadir, pemerintah harus hadir dan memberikan statement yang pasti. Saya rasa negara kita tidak kekurangan anggaran untuk menggaji, untuk mengangkat teman-teman honor. Bila komunikasi lancar antar kementerian, komunikasi lancar antar komisi, ini pasti berjalan dengan lancar. Saya yakin itu. Sekarang di daerah kita menunggu regulasi yang ada dari Menpan. Kita berkali-kali bertanya kepada daerah, bagaimana teknis rekrutmen P3K, teknis rekrutmen ASN. Tapi daerah masih menunggu regulasi dari Kemenpan. Ini seolah-olah menjadi persoalan yang biasa-biasa saja. Padahal aktivitas kita sudah mulai normal ini berkat kita, tenaga kesehatan dan tenaga penunjang lainnya. Kita ambil contoh di DKI, karena saya bertugas di DKI. Dari 18.000 di instansi, di lingkup dinas kesehatan, itu 14.000-nya non-ASN. 14.000, 75%-nya non-ASN. Itu artinya kontribusi non-ASN dalam penanganan COVID itu luar biasa. Luar biasa. Tadi juga menyinggung Ketua Apkesmi, izin dokter, menyinggung perihal
beban kerja. Bapak Ibu di Komisi 9 harus tahu, pimpinan izin saya harus mengutarakan semuanya sesuai dengan perihal undangan, itu gambaran realita di lapangan terkait beban kerja. Itu beban kerja di lapangan itu nggak ada yang membedakan ini beban kerja non ASN, ini beban kerja ASN, itu nggak ada. Untuk beban kerja itu sama, sedangkan bahkan itu yang memegang program-program yang ada di Fasiankes itu kebanyakan yang megang itu non ASN, pimpinan. Itu harus tahu. Jadi kalau pimpinan dan dan Bapak Ibu di Komisi 9 ingin turun ke lapangan melihat realitanya seperti apa, itu Bapak Ibu bakal geleng-geleng mungkin ya, seperti apa. Kita dituntut kerja pagi, siang, malam. Kita dipus kerja. Jadi harapan kami bagaimana Komisi 9 mendorong melalui komunikasi antar komisi dengan Komisi 2 agar Komisi 2 memanggil Menpan RB agar mengeluarkan regulasi yang jelas, memastikan kesejahteraan non ASN, baik itu nakes maupun non nakes. Jadi tidak ada lagi statement-statement yang kalian honor yang tidak lolos harus dikeluarkan. Memastikan posisi honor tidak digeser oleh pelamar umum. Tidak sedikit pimpinan, Bapak Ibu, nakes, non-nakes, dalam penanganan COVID kemarin, seberapa banyak nyawa yang harus hilang. Ini bisa dijadikan pertimbangan. Harusnya pemerintah tidak melihat dari sudut undang-undang, tapi harus melihat dari segi kemanusiaan. Teman saya kehilangan, meninggalkan anak usia belum 1 tahun. Ini harus dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan. Mudah-mudahan, terima kasih kepada pimpinan dan semua Bapak Ibu anggota Komisi 9. Mudah-mudahan aspirasi gambaran yang saya jelaskan tadi cukup jelas dan mudah-mudahan juga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan nanti. Mungkin cukup sekian, Ibu Pimpinan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup tenaga kesehatan. Hidup tenaga kesehatan. Hidup non tenaga kesehatan.